pujian yang pertama, Cuy Cuy. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan telah memimpin hidup kami satu minggu penuh hingga kami saat ini dapat mengikuti ibadah sekolah-Mu. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan, karena Engkau yang memimpin mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Kitab yang ke-8, jangan engkau mencuri. Yang maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan dalam satu minggu ini. Mari semua kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengambil iman kepercayaan kita. Mari semua bangkit berdiri, kita angkat pujian. Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu mansur dan engkau akan menjadi berkat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bagi pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, suatu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta. Mari bersama-sama kita siapkan Alkitab kita dan kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman-Nya dengan pujian Roh Kudus Kau hadir isi. tertulis di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Ayo, adik-adik semua buka kitabnya. Sudah dapat? Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kejadian 1
ayat 26 sampai 31, kita membaca secara responsorial. Kita berganti-gantian ya, Dek. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Adik-adik, dalam cerita kita dikatakan manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu berarti apa? Kita memiliki keunikan dibandingkan ciptaan yang lain. Misalnya di matahari, bulan, bintang, atau hewan-hewan, misalnya ayam, kucing, anjing, atau binatang-binatang yang lain. Binatang apa yang paling kuat? Coba, singa, atau gajah, atau binatang yang paling menyeramkan, serigala atau wolf. Itu semua tidak sebanding dengan manusia, karena kita diciptakan Allah begitu unik. Dikatakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Di ayat 26 dikatakan seperti ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi ingat ya adik sekolah minggu, kita adalah imago Dei Allah. Apa? Coba sama-sama. Imago Dei Allah. Kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Berarti kita unik. Berarti kita itu adalah ciptaan Allah yang baik. Makanya adik-adik jangan pernah rendah diri. Kalau misalnya dia gemuk kayak Inang nih, aku gemuk. Atau jangan bilang ke kawannya, ih kamu gendut ya. Jangan. Karena apa? Dia adalah imago Dei. Dia adalah gambar dan rupa Allah. Kalau kamu nih hitam, jangan bilang aku hitam jelek nih. Bukan. Atau kamu bilang, ih kamu keriting, aku gak suka dengan kamu. Kamu pendek, kamu tinggi. Bukan. Kita semua adalah orang-orang yang diciptakan Allah dan unik. Katanya tadi, kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Melalui cerita kita ini, kita juga diajak menghargai sesama kita. Lihat, dikatakan di ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah tuh, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama diciptakan oleh Allah dan sama-sama unik karena sama-sama segambar
dan serupa dengan Allah. Makanya jangan pilih kasih. Laki-laki dan perempuan sama. Kita harus menghargai perempuan. Yang laki-laki jangan bilang, nih aku lebih kuat dari kau. Jangan bilang seperti itu kepada perempuan. Jangan bilang kepada perempuan, kamu lemah ya. Bukan. Atau kamu yang perempuan, jangan bilang ke laki-laki, ih dasar laki-laki, kamu tidak sama dengan aku. Kita itu adalah sama-sama diciptakan Allah, walaupun jenis kelaminnya berbeda, tetapi Tuhan itu sama-sama mencintai, mengasihi laki-laki dan perempuan. Makanya yang laki-laki dan perempuan harus saling menghargai, saling menerima, saling juga menghormati, saling membantu. Laki-laki bisa membantu adiknya perempuan, adiknya perempuan bisa membantu kakaknya laki-laki. Semua harus kerjasama. Jadi tidak ada yang menonjol. Jangan yang laki-laki bilang, aku kan laki-laki di rumah ini, gak bisa pegang sapu. Jangan yang laki-laki bilang, aku kan laki-laki di rumah ini, gak bisa nyuci piring. Siapa bilang? Atau yang perempuan bilang, aku tidak bisa membantu mama ngangkat ini. Semua kita memiliki peranan yang sama, tapi juga memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita. Tapi di dalam peran yang berbeda-beda itu sesungguhnya kita harus saling menolong, harus saling membantu. Nah, adik-adik sekalian, cerita kita ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang menciptakan manusia itu sudah merancang hal yang baik kepada manusia sejak awal. Jadi ingat adik-adik, sejak kita lahir juga Tuhan sudah merancang yang baik dari kita, dalam hidup kita, untuk kita. Dan tujuannya itu apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi melalui kita sesungguhnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Melalui kita, ciptaan Tuhan, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, opuk, tulang, dan bulu, sesungguhnya kemuliaan Allah dinyatakan. Yang ketiga, melalui cerita kita ini, kita diingatkan karena kita adalah mahkota. Tahu mahkota kan? Kalau mahkota itu di atas atau di bawah? Benar, di atas. Karena kita adalah mahkota ciptaan Tuhan yang berbeda dari yang lain, maka ada tugas kita. Apa tugas kita? Tugas kita atau tanggung jawab kita adalah memelihara ciptaan Tuhan. Memelihara ciptaan Tuhan. Apa ciptaan Tuhan? Alam. Ini kan ciptaan Tuhan. Tumbuh-tumbuhan ciptaan Tuhan enggak? Benar, ciptaan Tuhan. Kucing ciptaan Tuhan enggak? Benar, ciptaan Tuhan. Nah, kalau ada kucingnya dikasih makan ya. Siapa di sini punya kucing? Yang punya anjing? Siapa di sini punya kucing dan punya anjing tapi tidak pernah dikasih makan? Ada? Kalau ada harus kasih makan ya. Iya, harus dikasih makan. Tuhan menciptakan kita, tugas kita adalah memelihara ciptaannya supaya tetap baik, termasuk alam sekitar dulu adik-adik. Makanya jangan suka buang sampah sembarangan. Siapa di sini suka buang sampah sembarangan? Di rumah, di gereja, di sekolah, di lingkungan. Ada tempat sampahnya di rumah. Di rumah siapa tidak punya tempat sampah? Ada. Ya ampun, bilang sama mama buat tempat sampah ya. Iya, lingkungan kita harus dipelihara. Nanti kalau sampah sembarangan kan ada penyakit. Ada penyakit DBD, terus lalat nanti berterbangan, akhirnya dia hingga ke makanan kita. Setelah itu kita makan, dia ada deh ke rumah sakit lah. Iya kan? Makanya rumah dipelihara, dijaga kebersihannya. Kalau ada bunganya disiram. Ada yang tidak punya bunga di rumah?
Siapa di sini yang tidak pernah nyiram bunga? Harus disiram. Jangan cantik-cantik wajahnya, cantik-cantik bajunya, nyiram bunga nggak pernah dicantikin, ya kan? Iya, kita harus pelihara lingkungan kita. Karena apa? Karena tugas dari manusia adalah memelihara ciptaan Tuhan. Tuhan itu menciptakan kita dengan baik. Alam juga diciptakan dengan baik, maka kita harus menjaganya dengan baik. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sudah menciptakan begitu baik, maka apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga diri kita supaya tetap baik? Secara fisik, kita perlu menjaga kesehatan kita. Kan Tuhan tadi sudah menciptakan kita dengan baik, maka kita juga harus menjaga fisik kita dengan baik, kesehatan kita dengan baik, supaya tidak sakit-sakit, supaya tidak kotor. Ini mau tanya, siapa di sini kalau mandi dia hanya sekali 2 hari? Ada? Ada yang mandi tidak pakai sabun? Yang tidak gosok gigi? Ada yang bajunya hanya diganti sekali 2 hari? Misalnya nih, dia kan baru dibelikan mamanya baju baru, jadi dia pakai hari ini. Tapi karena dia sayang dengan baju baru ini, besoknya dipakai lagi belum dicuci, besoknya juga dipakai. Ada yang seperti itu? Jangan jadi, harus dicuci, harus dijaga kesehatannya. Nah, apa yang merusak kesehatan kita? Yang pertama, membuat kita sering sakit adalah jajan sembarangan. Pagi-pagi sudah beli jajan, belum makan, belum minum air putih, sudah beli apa? Sudah beli jus. Sudah beli apa lagi? Sudah beli yang Coca-Cola lah, terus minum es. Belum diisi perutnya loh. Tiba-tiba dia sakit perut, katanya itulah kan Tuhan buat aku sakit. Siapa bilang? Kan kita yang buat kita sakit kan, tidak jaga kesehatan. Nah, yang kemudian juga apa yang membuat kita sering sakit? Kurang istirahat. Mulai dari pagi sampai mulai pagi nih baru bangun jam 7, sarapan, terus langsung keluar main layangan. Lagi musim layangan kan, main layangan. Dia pulang ke rumah jam 6, dia nggak tidur siang. Sampai di rumah apa yang dilakukan? Nonton sampai jam berapa? Jam 11. Jam 11 baru mulai ngantuk. Kita harus jaga diri, harus istirahat. Kalau kurang istirahat, maka kita cepat sakit. Yang ketiga, kurang olahraga. Siapa di sini selama di rumah stay at home enggak pernah olahraga? Tidak pernah olahraga. Taunya tidur, taunya makan, nonton, terus pegang HP. Kita itu perlu sepak tubuhnya, harus olahraga. Gemuk pun dia harus olahraga, yang kurus pun harus olahraga. Untuk apa? Supaya sehat. Jadi sel-selnya juga bergerak-gerak di dalam tubuhnya. Jaringan-jaringan sarafnya juga semua juga bekerja dengan baik. Nah, yang kemudian apa yang membuat kita sering sakit atau apa yang merusak kesehatan kita? Terlalu banyak main HP atau gadget, membuat mata kita jadi cepat letih, kemudian keluar air matanya. Nanti kalau keseringan, akhirnya pakai kacamata. Otaknya juga semakin lemah karena tidak dipakai memorinya untuk hal yang baik. Maunya pakai HP terus, bangun juga pakai HP, nonton juga sudah nonton pakai HP lagi, belajar juga pakai HP, semua hari-harinya HP. Jadi kita diajak, mari cintai hidup kita, karena Tuhan sudah mencipta kita dengan baik, maka jagalah hal yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita.
jaga kesehatan ya adik-adik, apalagi pandemi corona ini kan. Cuci tangan yang bersih, cuci tangan yang bersih, makanannya juga harus bersih. Tangannya bersih, hidungnya bersih, mulut juga bersih, pakaiannya bersih. Makanya sering pakai apa nih? Masker ya, pakai masker ya. Kalau main-main juga pakai masker deh, biar tetap sehat. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita adalah unik, berharga di mata Tuhan, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jagalah kesehatanmu, tetaplah stay at home, di rumah saja. Pergunakan untuk belajar dan mencintai keluarga. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih atas firman yang kami boleh dengar. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah imago Dei Tuhan. Tuhan telah memilih kami, menetapkan kami di dunia ini untuk melakukan rencana Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, berkatilah anak-anak, orang tua, dan biarlah kami menjadi orang yang sayang, menghormati sesama kami semua, tidak pandang bulu terhadap siapapun untuk melakukan kebaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik, yaitu persembahan. Kita siapkan di tangan kanan kita dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan pujian Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.